kita akan sedikit prolog terkait fadilah bulan Ramadan. Nah, para sahabat sekalian, yang kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh barokah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah 2 ayat 183 dan sampai 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu yaitu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi goals-nya kita berpuasa adalah mencapai ketakwaan. Maka dari itu, sahabat sekalian, jamaah sekalian, jikalau Ramadan ini adalah Ramadan yang sekian kalinya, tetapi kita tidak menambah ketakwaan kita, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini, perbanyaklah kita ibadah, terutama membaca Al-Quran. Karena Allah juga berfirman di ayat 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya turunnya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini spesial untuk kita selalu membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana beberapa imam-imam terdahulu dan para sahabat, mereka selalu mengkhatamkan Al-Quran minimal satu bulan itu. Bahkan, maaf, Imam Syafi'i itu satu hari itu 2 kali khatam. 2 kali khatam. Dan beberapa imam-imam yang terdahulu juga, mereka itu biasanya mengkhatamkan Al-Quran itu satu hari itu 4 kali. Bayangkan, berkahnya waktu mereka tersebut. Nah, maka dari itu, sahabat sekalian, kita walaupun tidak bisa seperti ulama-ulama terdahulu, setidaknya kita usahakan minimal satu bulan ini adalah kita bisa menyelesaikan satu khatam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai ladang amal dan menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Baik jamaah sekalian, sedikit sekali yang ingin saya sampaikan di prolog awal muqaddimah tentang zakat tentang bulan Ramadan ini. Ramadan itu para ulama pernah menjelaskan bahwasanya kalimat Ramadan itu artinya adalah sesuatu yang membakar sangat panas. Oke, Ramadan itu asli katanya atau terjemahan yang benar-benar terjemahannya adalah kalau dalam bahasa Arab itu Ramadan artinya adalah yang membakar sangat panas. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ada 2 perspektif. Ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan secara bahasa, kenapa bisa membakar yang sangat panas? Karena di bulan Ramadan ini waktunya itu sangat panas. Sebagaimana kita tahu, apalagi di daerah Pontianak ini, daerah Pontianak di Kalimantan Barat itu luar biasa panasnya, dan memang bulan Ramadan juga identik dengan hal-hal yang menyengat, hal-hal yang sangat panas, sangat terik. Apalagi ketika orang berpuasa itu menguji imannya. Kemudian perspektif yang kedua adalah terkait dengan bahasa itu tersebut. Ramadan itu artinya adalah tadi disampaikan terik yang membakar atau panas yang membakar. Ini dalam sudut perspektif secara maknawinya. Apa artinya? Yaitu membakar dosa-dosa kita. Jadi bulan Ramadan itu adalah ladang untuk membakar semua dosa-dosa kita, membakar semua amal-amal buruk kita, itu dihapuskan. Itulah makna Ramadan secara bahasa. Kemudian secara huruf, ini jarang disampaikan. Nah, sekarang di malam ini saya mau sampaikan bahwasanya Al-Imam, kalau tidak salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah mengatakan bahwasanya Ramadan itu ada 5 huruf. Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun. Huruf Ra adalah rahmah, ar-rahmah, yaitu rahmatnya Allah. Jadi di dalam bulan Ramadan itu turunnya rahmat Allah. Kemudian huruf Mim. Apa itu Mim? Mim artinya adalah maghfirah.
turunnya ampunan Allah. Huruf dhad adalah artinya dhamanullah, jaminan Allah untuk orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Jaminannya adalah surga. Ketika kita berpuasa, itu Allah yang jamin. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang rajin berpuasa itu terdapat surga yang khusus, yaitu surga Ar-Rayyan. Yang selanjutnya adalah huruf alif, artinya ulfatillah, yaitu kelembutan Allah. Jadi di bulan Ramadan itu ada kelembutan yang Allah kasih kepada hamba-hambanya yang benar-benar istiqomah dalam beribadah. Yang terakhir adalah nurillah, cahayanya Allah. Jadi di bulan Ramadan itu cahaya Allah selalu hidup. Apa yang bisa kita maknai dalam cahaya Allah adalah Al-Quran. Nurun ala nur. Jadi dimaksimalkan bahwasanya di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dhammanullahnya Allah, yaitu jaminan Allah, ulfatillah, kelembutan Allah, dan terakhir adalah cahayanya Allah di bulan Ramadan. Kurang lebih seperti itu, prolog zakat pada malam hari ini. Masya Allah, Ustazi, mantap sekali. Jadi Ramadan itu dari huruf Ramadan sendiri itu ada artinya masing-masing ya, Ustazi ya. Iya, jadi kalau para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tazkiyatun nafs, itu mereka sangat filosofis. Jadi per huruf mereka artikan. Dan maknanya luar biasa sekali. Masya Allah. Baik, Ustazi, boleh kita ini ya, apa? Kita mulai. Ayah Bunda, untuk salah satu tanda kita menghormati guru adalah hadir di majelis ilmunya, ke satu. Yang kedua, mendengarkan. Dan sebagai tanda kita khidmat atau kita takzim kepada guru yang akan mengajarkan kita, boleh ayah bunda abang kakak on cam terlebih dahulu ya. Itu adalah tanda kita hormat, kita takzim, kita khidmah kepada ustadz yang pada malam hari ini akan memberikan kita ilmu yang daging sekali insya Allah, yaitu ilmu tentang zakat. Nah, seperti yang ayah bunda tahu bahwasanya zakat itu hukumnya wajib ya, jatuhnya wajib, yang dimana kalau kita salah nih sedikit bisa jadi kita itu bisa niatnya tidak jadi zakat, betul Ustadz? Iya, karena Jatuhnya sedekah betul. ya. Iya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, ini boleh kita simak benar-benar, kita pahami benar-benar karena momentumnya ini sudah dekat untuk membayar zakat gitu. Boleh dari mungkin kapan nih batas nanti kalau ada yang nanya nih nanti kapan batas terakhir zakat gimana ya? Oh, kalau enggak kayak gini, aku enggak sanggup bayar zakat harus gimana ya? Nanti boleh ditanyakan sama eh, pemateri kita yaitu Ustadz Fahrul Akbar Maulana. Baik, host boleh di ini admin boleh ditampilkan slide-nya. Ya, salahnya itu yang penting itu. Slide-nya boleh ditampilkan ya. Masya Allah, baik. Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, yang dimanapun Anda berada, kita akan sedikit belajar tentang zakat. Ini saya ringkas. Fikih zakat ini luar biasa panjang, luar biasa. Ini saya sarikan dari beberapa kitab ulama, termasuk kitab guru saya sendiri, yaitu Ustadz Ahmad Sarwat. Beliau salah satu guru saya ketika belajar fikih di Rumah Fikih Indonesia. Ini kita belajar pelan-pelan. Ini paling ringkas, saya ringkas. Oke, boleh digeser, admin. Nah, bismillah, teman-teman sekalian, kita harus tahu sebelum kita mau bayar zakat, kita harus tahu apa itu zakat. Dan kita juga pernah mengetahui bahwasanya rukun Islam itu terdiri dari 5 pilar. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua salat, kemudian yang ketiga adalah zakat. Nah, salat itu kan sering dibahas. Salat itu adalah artinya doa, salat itu adalah kalau dalam bahasa fikih dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, itu salat. Nah, zakat ini apa sih?
jarang orang membahas tentang zakat. Maka pada kesempatan malam hari ini yang sangat mulia ini, kita serius, setidaknya teman-teman, sahabat sekalian bisa mencatat dengan baik. Pengertian zakat, zakat itu artinya adalah ziyadah, yaitu artinya bertambah. Kemudian an-nama yaitu tumbuh atau keberkahan, barokah. Nah, secara bahasa zakat itu adalah bertambah, bertumbuh dan ada keberkahan. Banyak sekali di dalam ayat Quran yang Allah sampaikan tentang kalimat zakat. Salah satunya adalah di surah 91 ayat 9, kemudian surah 87 ayat 14, kemudian surah 18 surah Al-Kahfi ayat 81 dan surah 53 ayat 32. Contoh misalnya, zakat dalam surah 53 ayat 32 itu artinya tentang pujian. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Artinya zakat itu juga merasa zakat itu adalah pujian, bahasa lainnya. Kemudian secara istilah fikih, zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki, yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu adalah mustahik. Nah ini secara pengertian zakat, yaitu dari bahasanya. Kemudian secara istilah fikihnya, harta yang telah Allah berikan, secara ringkasnya ya, harta yang Allah telah berikan, kemudian diwajibkan untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ingat, garis bawahi orang yang berhak. Lanjut, admin. Geser slide-nya. Nah, ini agak lumayan panjang. Apakah infak, sedekah, wakaf itu sama dengan zakat? Nah, secara kalimatnya beda. Maknanya juga beda. Infak itu adalah secara umum, teman-teman sekalian. Infak itu secara umum. Banyak sekali ayat Allah yang Allah telah jelaskan tentang infak. Intinya, infak ini berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, baik itu untuk kebaikan atau kemaksiatan. Nah, ingat, infak itu artinya bisa kita keluarkan kepada kebaikan dan keburukan. Nah, makanya nanti di dalam Al-Quran itu ada Allah sebutkan di surah Al-Furqan, orang yang menafkahkan kepada kebaikan dan menafkahkan kepada keburukan. Kemudian sedekah. Nah, apa sih sedekah itu? Sedekah adalah niat dan tujuannya, di mana harta tersebut dikeluarkan untuk jalan Allah. Nah, begitu. Jadi infak ini secara garis besarnya, kemudian kalau infak di jalan Allah namanya sedekah. Nah, tapi kalau infak di jalan syaitan atau di jalan kemaksiatan itu hanya infak saja bahasa Arabnya. Tapi kalau infak di jalan Allah namanya sedekah. Nah, kemudian wakaf. Nah, wakaf itu apa sih? Wakaf itu adalah artinya tetap atau diam. Juga bisa diartikan sebagai kalau dalam bahasa fikih yaitu seseorang yang bersedekah dengan harta yang pokok tetap ada. Namun harta itu bisa menghasilkan pemasukan atau penghasilan yang bersifat terus-menerus dan juga rutin termasuk juga pahala yang berwakaf. Artinya wakaf itu punya nilai yang nilainya itu selalu ada, selalu tetap. Contoh misalkan Al-Quran itu kan misalkan kita mau mewakafkan kepada masjid, bendanya ada dan bendanya ini tidak nilainya itu ada, lama habisnya, lama rusaknya. Nah itu baru bisa diwakafkan harta itu. Ada bentuk, ada fisiknya, itu baru namanya wakaf. Nah sedangkan zakat perbedaannya adalah zakat itu hukumnya wajib, sedangkan wakaf itu tidak wajib. Sedekah juga tidak wajib. Infak juga tidak wajib. Tapi zakat itu hukumnya wajib. Dan itu bagian dari rukun Islam. Waktu pelaksanaannya juga ada. Tidak boleh sembarangan orang membayar zakat. Bahkan kalau zakatnya tidak sesuai aturan waktu, maka zakatnya dikategorikan tidak sah. Kemudian kriteria harta zakat itu bagaimana? Kemudian persentasenya. Ada persentasenya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Kemudian ada yang penerimanya yaitu mustahik. Dan yang terakhir harus ada amil
yang mendistribusikannya. Oke, lanjut, admin. Sebelum saya lanjut, jelas apa yang saya sampaikan tadi, sahabat sekalian? Jelas? Jelas, Ustaz. Oke. Jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa kita harus membayar zakat. Nah, di sini adalah perintah zakat dan ancamannya. Jadi perintah zakat itu Allah sudah sampaikan di surah kedua ayat 43, yaitu yang artinya dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta kepada orang yang rukuk. Jadi kita diwajibkan untuk membayar zakat karena dalilnya banyak sekali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu hubungan diri kita dengan Allah. Sedangkan zakat adalah hubungan kita dengan manusia-manusia yang lainnya. Kemudian di surah 9 ayat 103 yang artinya kenapa kita harus membayar zakat? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Harta zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi orang yang membayar zakat itu bisa didoakan kepada mereka. Dan bahkan di dalam ayat tersebut, Nabi yang mendoakan orang yang berzakat. Nah, Masya Allah. Kemudian dalam hadis juga disampaikan bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu tadi syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan berhaji ke Baitullah. Itu adalah perintah berzakat. Nah, ingat, ketika ada perintah zakat, berarti harus ada konsekuensinya kalau kita tidak menjalankannya. Apa konsekuensinya? Yaitu orang yang tidak membayar zakat akan mendapatkan siksaan. Di surah 9 ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Di ayat 35-nya, tolong perhatikan. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan kepada dahi dan lambung dan punggung, serta dikatakan kepada mereka, inilah harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat itu yang selama ini kamu simpan. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ancaman ini tidak main-main untuk orang yang tidak berzakat. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran sangat-sangat jelas. Allah sampaikan di situ adalah harta yang kita simpan dan tidak kita zakatkan akan disetrikakan di dahi, di lambung, dan di punggung. Nah, ini unik. Kita akan tadabur sedikit tentang makna kenapa disetrikakan di dahi, di lambung, dan di punggung. Di dahi adalah kita selalu menyombongkan harta kita. Harta itu kita hasilkan oleh dari pikiran kita, dari otak kita, dari pekerjaan kita, dari apa yang kita pikirkan, harta itu bisa kita dapatkan. Makanya dahinya yang disetrikakan. Kemudian lambung. Kenapa lambung? Karena apa yang dimakan tadi. Makanya Allah menghukum mereka adalah dengan disetrika dahi, lambung. Karena lambung itu tempat makan. Jadi harta-harta yang dia simpan untuk dimakannya saja. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah punggung. Kenapa punggung? Karena dia merasa bahwasanya dialah yang menjadi tulang punggung keluarganya, dialah yang menjadi pekerja, dialah yang merasa dirinya yang selalu bekerja, makanya punggungnya itu diserika. Dia merasa dirinya selalu bekerja begitu. Selalu dia hasilkan karena dirinya sendiri. Maka dari itu Allah mensetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang paling mengerikan adalah di dalam hadis disebutkan bahwasanya sampaikanlah berita kabar gembira kepada orang yang menyimpan hartanya tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya dan tengkuk mereka dicor hingga keluar dari keningnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat mengerikan.
Maka pentingnya kita belajar zakat supaya kita tidak keliru dan kita tidak meremehkan tentang membayar zakat ini. Lanjutkan, admin. Nih, selanjutnya adalah hikmah dan manfaat berzakat. Ketika kita membayar zakat, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, itu sangat banyak hikmahnya. Sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya tampilkan. Yaitu yang pertama adalah menyempurnakan iman. Jadi orang yang selalu membayar zakat adalah imannya sempurna. Karena dia telah menjalankan rukun Islam. Yang kedua, membersihkan hati dan jiwa. Kalau kita ingin membersihkan hati, ayo, coba selalu membayar zakat. Yang ketiga, menenangkan hati karena kita selalu berbagi. Yang keempat, tiket menuju surga. Ya benar, sebab itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan seperti sholat. Yang kelima, pelindung di hari akhir. Ya memang benar, karena ketika kita membayar zakat, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang tadi. Yang keenam, membawa kebaikan kepada sesama muslim. Karena ketika kita membayar zakat, teman-teman pasti merasakan tenang hatinya, kemudian menebarkan kebaikan sesama muslim yang lagi susah, maka itu adalah hal-hal yang harus selalu dilakukan, yaitu membawa kebaikan kepada sesama muslim. Yang ketujuh, melindungi bala dan bencana. Ingat, ketika kita selalu rajin bersedekah, rajin kita berinfak, rajin kita berzakat, maka itu akan menjadikan kita terlindung dari bala dan bencana. Yang kedelapan adalah menghapus dosa, itu sudah pasti. Yang kesembilan adalah membuat rezeki menjadi berkah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya zakat itu artinya adalah menambah keberkahan. Kesepuluh, memberantas kemiskinan. Yang kesebelas, menjaga keseimbangan sosial. Yang kedua belas adalah menyembuhkan penyakit. Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda merasa ditimpa penyakit yang tidak sembuh-sembuh, coba ikhtiar jalur langit, yaitu dengan bersedekah, berinfak, atau berzakat. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Lanjut. Nah, ini lumayan panjang, tapi harus dipahami teman-teman sekalian. Jadi itu syarat pemberi zakat dan kriteria harta zakat ini penting harus kita pahami. Yang pertama, syarat wajib orang yang berzakat yaitu Islam. Itu mereka harus Islam. Kemudian berakal. Kemudian baligh. Kemudian merdeka. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemilik harta. Itu syarat wajib dalam berzakat. Dan syarat syah. Nah, syarat sah. Yaitu niat dan kepemilikan. Ingat, syarat wajib itu sebelum melakukan. Syarat sah itu ketika mau melakukannya. Harus dipahami. Nah, di situ disampaikan bahwasanya banyak sekali kriteria zakat. Yang pertama, kepemilikan yang sempurna. Jadi tidak boleh kepemilikan ini dibagi dua. Maka harta zakatnya tidak sah. Kemudian dimiliki oleh pihak tertentu. Harta wakaf tak wajib zakat dan aset negara tak wajib zakat. Yang ketiga, dikuasai secara mutlak. Harta hilang tak wajib zakat. Harta yang dipinjam orang lain, harta untuk pihak tertentu secara massal, harta negara dan harta pinjaman itu tidak wajib zakat. Yang keempat, adanya dalil qat'i yang disepakati sebagaimana tadi dalam Al-Qur'an dan disepakati oleh para ulama, yaitu zakat pertanian, zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat penimbun barang, kemudian zakat rikas dan zakat fitr. Banyak sekali zakat-zakat itu. Nah, yang paling utama adalah di nomor 5 ini. Adanya nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah sudah sampai batas wajibnya zakat, yaitu emas sebesar 85 gram dan perak 595 gram. Semua bentuk tabungan seharga 85 gram, yaitu emas, 595 gram perak. Nah, kita lihat di situ banyak sekali perdagangan, uang, modal atau perputaran, bukan aset bangunan, perabot, dan lain-lain. Dikenakan 58 gram emas
dan 595 gram perak. Kalau pertanian itu kurang lebih 653 gram gabah dan 520 kg beras. Nah, inilah kategori nisab yang harus sampai ketika kita berzakat. Yang keenam yaitu haul. Apa itu haul? Jangka waktunya harus 1 tahun hijriah, bukan masehi. Jadi teman-teman sekalian, orang yang wajib zakat adalah orang yang benar-benar harus sampai nisab dan haul. Jangan ketika bulan Ramadan ini salah kaprah. Banyak orang yang mau zakat mal itu di bulan Ramadan. Bukannya tidak boleh, tetapi jangan sampai keliru. Oke, saya sampaikan lagi. Kalau kita mau zakat mal, kita harus hitung dulu kepemilikan kita udah 1 tahun belum, udah sampai nisab belum. Kalau belum, tidak wajib untuk zakat mal, karena tidak sah nanti. Yang wajib di bulan Ramadan adalah zakat fitr, zakat makanan pokok. Jangan sampai kita FOMO. Tetangga kita udah bayar zakat mal, kita pun tidak mau kalah. Kita mau zakat mal juga. Walaupun sebenarnya sama-sama mampu. Tapi kalau caranya salah, salah juga. Dan tidak sah nanti dalam uh, ibadah zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi. Tuh, kekeliruan tentang zakat. Teman-teman sekalian, perhatikan di slide itu. Terlalu menyempitkan zakat. Tidak mau berzakat dan terbatas hanya zakat fitr. Kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya banyak zakat, bukan hanya zakat fitr. Tetapi tadi saya sampaikan jangan sampai FOMO. Jangan sampai salah apa ya? Salah pengaplikasian, salah jadwal untuk membayar zakatnya. Kemudian yang B, yaitu terlalu meluaskan zakat. Nah, zakat itu tidak sama dengan pajak. Kemudian mewajibkan zakat di luar ketentuan dan zakat yang masih khilafiyah. Nah, banyak zakat yang masih diperselisihkan para ulama. Beberapanya yaitu adalah salah satunya zakat profesi. Apakah boleh atau tidak? Nanti kita akan bahas. Yang C, kesalahan pengolahan zakat. Nah, ini yang berbahaya juga. Dipungut oleh tidak berkompeten, disalurkan kepada yang bukan yang mustahik atau penerima manfaatnya, kemudian dijadikan modal usaha, kemudian dana zakat ditarik ke pusat. Nah, na'udzubillah min dzalik, ini yang salah. Yang selanjutnya adalah meluruskan pandangan masyarakat. Zakat dibayarkan langsung kepada mustahik, bukan kepada lembaga. Nah, apakah zakat boleh dibayarkan langsung kepada mustahik? Boleh. Tapi supaya lebih terukur, mungkin bisa. Yang kedua adalah zakat dibayarkan bukan pada waktunya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Belum haul, belum nisab, udah bayar zakat mal. Dan bayar zakatnya pas selalu di bulan Ramadan. Nah, ini kan jadi ngaco nanti. Kecuali memang benar-benar hartanya itu memang tersimpan dari Ramadan sebelumnya, sampailah Ramadan tahun ini. Baru boleh zakat mal. Gitu. Kemudian zakat dijadikan pencucian harta. Nah, maksudnya adalah jangan dijadikan zakat itu sebagai pencucian harta dalam arti begini. Dia melakukan riba, kemudian dia membayar zakat dan segala macam untuk membersihkan hartanya dari dosa-dosa ribanya. Juga salah. Nah, yang kelima, zakat menjadi penentu puasa Ramadan. Nah, jadi tidak uh, jangan sampai salah. Zakat itu bukan menjadi penentu puasa Ramadan, bukan. Tetapi ketika kita melihat hilal baru kayak kemarin barulah terjadi yang itu perintah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Oke, jenis-jenis zakat. Nah, ini penting sekali
sahabat sekalian, zakat itu sebenarnya bukan hanya satu, banyak sekali. Nah, ada yang namanya zakat klasik. Saya bagi dua. Yang pertama zakat klasik, yang kedua zakat modern. Apa itu zakat klasik? Nah, zakat klasik itu dari zaman dulu, yaitu adalah zakat pertanian atau perkebunan. Rapat ini direkam. Rapat ini direkam. Yang kedua, zakat hewan ternak. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Yang keempat, zakat barang dagang. Yang kelima, zakat rikas atau barang temuan. Nah, jadi kalau kita menemukan barang, maka itu ada zakatnya. Nah, barang temuan ini maksudnya adalah barang yang terpendam di dalam bumi atau tanah, kayak harta karun begitu. Kemudian, ya sebentar ya. Iya. Ya. Yang keenam yaitu yang terakhir zakat fitrah atau zakat fitr, yaitu zakat makanan pokok yang wajib dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Nah, itu adalah zakat klasik. Nah, sekarang yang kedua yaitu zakat modern. Zakat modern ini terbagi menjadi tiga, yaitu zakat uang tabungan, zakat profesi, hasil pekerjaan kita. Yang ketiga adalah zakat hasil produksi. Nah, hasil produksi ini juga bisa dikategorikan sebagai misalkan kita punya kontrakan, apakah wajib dizakatkan? Nah, seperti itu. Nah, ini masih dalam khilafiyah para ulama. Oke, lanjutkan, admin. Nah, ini panjang sekali cara hitung zakat, yaitu tentang zakat pertanian dengan uang, kemudian zakat perhitungan zakat dengan barang tersebut. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya, nak. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Cara hitung zakat di sini adalah zakat pertanian. Nah, bisa diperhatikan kita menggunakan dengan uang. Misalkan harga beras 12.000 per kilo. Nah, bagaimana ketika kita punya perkebunan atau pertanian, bagaimana cara bayar zakatnya? Perhatikan di situ. Zakatnya 5%. Ya. Kalau kita menggunakan irigasi, zakatnya 5%. Hasil panennya 2.000 kg beras, misalkan. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 100 kg beras. Nah, kalau kita konvensikan ke uang, 100 kg dikalikan 12.000 sama dengan 1.200.000. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya pertanian atau perkebunan, itu contohnya di atas, kurang lebih 100 kg beras. Kalau dikeluarkan bentuk barang. Tapi kalau dikeluarkan dalam bentuk uang, maka nominalnya adalah 1.200.000 rupiah. Nah, kemudian zakat yang menggunakan air hujan yang bukan dari bukan irigasi, tapi langsung air hujan yang turun atau sungai. Nah, misalkan hasil panennya 3.000 gram beras, 3.000 kilogram beras. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 300 kilogram beras. Dikonversi ke uang, yaitu 300 kilo dikalikan 12.000 sama dengan 3.600.000 rupiah. Jadi zakat bisa diberikan dalam bentuk beras atau uang senilai zakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kurang lebih seperti itu untuk zakat pertanian. Oke, next. Nah, ini lebih ribet lagi sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman yang punya peternakan, maka ini sudah menjadi acuan para ulama untuk menghitung zakat. Memang udah dari hadis dari nabinya. Kemudian dirincikan lagi sama para ulama fikih. Misalkan zakat sapi. Kita memelihara sapi. Misalkan kita punya 30 ekor sapi. Maka 30 sampai 39 ekor itu zakatnya 1 ekor sapi usia 1 tahun. Kemudian kalau 40 sampai 59 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi usia 2 tahun. Nah, jadi jika seseorang memiliki 35 ekor sapi,
maka zakatnya adalah 1 ekor sapi usia 1 tahun atau setara dengan nilai uangnya. Misalkan sapi itu usianya yang 1 tahun harganya anggaplah 25 juta, maka misalnya tidak bisa ngasih sapi, tidak bisa sapi yang dizakatkan, maka uangnya juga boleh. Atau senilai dengan harganya sapi itu tersebut. Nah, misalkan zakat kambing juga itu. 40 ekor kambing itu sama dengan zakatnya adalah 1 ekor kambing usia 1 tahun. Nah, nanti dikalikan terus, dikalikan kelipatannya. Perhatikan di situ ya. Kemudian zakat unta. Misalkan kita melihara unta. Unta di situ sudah sampai nisab adalah 5 ekor unta. Maka ketika kita memiliki 5 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Anggaplah 1 ekor kambing itu 3.500.000. Maka ketika kita memiliki 5 unta, maka harus kita zakatkan adalah 3.500.000 atau 1 ekor kambing. Kurang lebih seperti itu. Allah a'lam bishawab. Lanjutkan lagi. Next. Nah, ini adalah gambaran-gambarannya teman-teman sekalian tentang zakat unta, zakat sapi, dan zakat kambing. Next. Karena waktu kita tidak memungkinkan untuk membahas 23 slide ini, maka kita akan lebih sederhanakan sedikit. Nanti biar lebih paham itu ketika tanya jawabnya. Nah, ini sini juga saya sampaikan cara hitung zakat tentang zakat emas dan perak. Itu panjang. Ini saya contohkan ya. Salah satunya adalah zakat emas. Misalkan seorang wanita memiliki emas sebanyak 100 gram yang disimpan sebagai investasi. Nisabnya atau batas memiliki emas untuk dizakatkan adalah 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Misal harga emas saat ini adalah 1 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 100 gram itu dikalikan 2,5%, sama dengan 2,5 gram. Kalau dizakatkan dalam rupiah, 2,5 dikalikan 1 juta, hasilnya adalah 2.500.000. Jadi ketika orang yang sudah sampai nisabnya punya perhiasannya 100 gram, kemudian sudah sampai 1 tahun, maka wajib dia zakat sebanyak 2.500.000. Kurang lebih seperti itu. Juga sama penghitungannya sebagaimana untuk perak. Nah, kalau perak, anggaplah 700 gram tadi, kita memiliki 700 gram, kemudian kita kalikan 2,5%, maka hasilnya adalah 17,5 gram, dikalikan 12.000. Anggap 12.000 itu 1 gram perak, maka hasilnya adalah 210.000. Nah, itulah salah satu untuk memudahkan menghitung dalam zakat mal. Lanjutkan. Nah, di sini juga ada zakat perdagangan, yang dimana kalau kita bahas ini agak lebih jelimet, karena waktu kita terbatas. Ini saya sampaikan supaya bisa dilihat teman-teman sekalian. Nanti kalau misalnya bisa dibagikan slide-nya, boleh, lebih bermanfaat. Bisa dibaca, diulang-ulang, bisa dipelajari. Nah, ketika tidak paham, bisa ditanyakan nanti. Next. Nah, ini juga zakat rikas. Itu zakat penemuan barang. Tuh, perhatikan. Lanjut lagi, admin. Nah, kita coba hitung zakat fitrah. Nah, kan mumpung pas bulan Ramadan, maka kita akan menghitung zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini juga sama seperti zakat-zakat yang lain, dan dia juga termasuk adalah zakat mal. Ingat, zakat fitrah itu juga bisa dikategorikan adalah seperti halnya zakat mal. Tapi dia tidak termasuk zakat mal. Kenapa saya bisa mengatakan zakat fitrah ini seperti zakat mal? Karena dia bisa dibayar dengan uang. Walaupun nanti perbedaan ulama itu sangat kompleks, sangat panjang. Ada yang mengatakan zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah zakat fitrah itu bisa diberikan secara makanan pokok
ataupun secara uang, dengan uang maksudnya. Kita berhitung ya. Bayar zakat dengan beras, contoh. Seorang kepala keluarga memiliki 4 anggota keluarga. Satu orang itu 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa sih? Beras yang harus dibayarkan per orang adalah 4 mud. Nah, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah dikalikan tuh. 4 orang kali 4 mud. Sama dengan 16 mud. Jika 1 mud 675 gram, nah jadi 1 mud itu ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke 7 on untuk dibulatkan lebih aman. Misal, kalau di sini kan 675 gram, anggaplah seperti itu. Berarti yang harus dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk menzakati seluruh anggota keluarganya adalah 10,8 kg beras. Ya, kalau kita bulatkan adalah 11 kilo lah begitu. Itu lebih amannya. Nah, kalau kita bayar zakat dengan bentuk uang, misalkan, anggaplah harga beras itu 15.000 per kilo. 1 mud beras itu adalah 6 on. 6 on lebih mau dekat 7 on. Maka 675 gram itu dikalikan 15.000 sama dengan 10.000 sekian. Maka zakat fitrah per orang 4 mud adalah 40.500. Nah, jika satu keluarga terdiri dari 4 orang, maka zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah 162.000. Tinggal dikalikan aja. Kurang lebih seperti itu. Maka teman-teman sekalian, dalam mazhab itu kan ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Maka mayoritas mengatakan bahwasanya tidak sah kalau kita pakai uang dalam bayar zakat. Tapi karena kondisi zaman ini makin berubah, maka ada satu mazhab yang membolehkan dengan uang, yaitu adalah mazhab Hanafi. Jadi teman-teman sekalian boleh membayar zakat dengan makanan pokok, itu lebih afdol, langsung berupa beras atau berupa makanan pokok, atau juga boleh menggunakan uang. Nah, karena uang itu bisa digunakan orang-orang yang menerima itu dengan fleksibel menggunakannya, tidak melulu dengan membelikan makanan. Karena di zaman dulu, kenapa makanan pokok itu menjadi sebab utamanya dijadikan membayar zakat? Karena memang di zaman itu membutuhkan makanan pokok, makanan yang diutamakan. Tapi kalau zaman sekarang kan berbeda. Beda zaman juga, beda juga hukum fikih yang dikembangkan. Maka bijak-bijak juga kita harus menggunakan pendapat-pendapat ulama. Jadi kalau misalnya ada mengatakan tidak sah pakai uang, itu juga tidak benar. Tapi kita berlapang dada dalam masalah khilafiyah fikih. Kalau ada yang menggunakan uang, tetap sah. Kalau ada yang menggunakan makanan pokok, juga sah. Alhamdulillah. Silakan tinggal dipilih aja. Next. Nah, ini juga banyak nih, zakat uang tabungan. Nah, misalkan kita banyak tabungan nih dalam ATM kita, maka itu wajib berzakat kalau misalkan sudah sampai nisab dan haulnya. Perhatikan di situ. Nah, seorang muslim memiliki saldo tabungan sebesar 100 juta yang tersimpan setahun penuh. Jumlah nisabnya adalah 85 juta. Maka wajib zakat. Misalkan kita punya tabungan lebih dari 100 juta, maka dia wajib zakat kalau sudah lebih dari 1 tahun. Maka tinggal dikalikan aja. 100 juta dikalikan 2,5%. Maka 2.500.000 yang harus dikeluarkan ketika zakat. Oke. Kemudian perhatikan di situ. Nah, kalau misalkan tabungan kita berfluktuasi atau naik turun. Tabungan Januari 70 juta. Di bulan Juni naik lagi 90 juta. Di Desember 120 juta, makin naik. Karena saldo akhir tahun 120 juta sudah di atas nisab, maka wajib zakat.
Jadi zakatnya adalah 120 juta dikalikan 2,5% sama dengan 3 juta. Tapi kalau misalkan fluktuasinya nanti di bulan Desember itu turun, tidak sampai 85 juta, maka tidak wajib zakat. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Next. Nah, ini juga yang ramai diperbincangkan adalah zakat profesi. Zakat profesi itu juga sama, perhitungannya dengan menggunakan emas. Nih, saya contohkan. Misalkan ada teman-teman sekalian yang bekerja, kemudian ingin zakat profesi, tidak masalah, sah, insya Allah. Dan ulama juga ada yang menguatkan pendapat ini. Misalkan nih, ada dua metode untuk kita membayar zakat profesi. Yang pertama metode yang kita baca ini, yang pertama itu dari penghasilan kotor. Jadi sebelum beliau itu memakai uangnya untuk keperluannya, seseorang ini langsung membayar zakat profesinya. Bagaimana caranya? Contoh, jika seorang bergaji 10 juta per bulan, maka zakatnya adalah 10 juta dikalikan 2,5%, sama dengan 290 ribu. Jadi, zakat profesi yang harus dibayarkan adalah selama sebulan itu 250 ribu. Kalau kita kalikan 1 tahun, berarti 3 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berapa sih nisab untuk zakat profesi? Tergantung harga emas. Misal tuh yang paling atas. Harga emas ini adalah 1 juta, maka nisabnya adalah 85 juta. Nah, jadi 85 juta ini kita bagi dalam 12 bulan. Jadi sekitar, kalau orang yang sudah penghasilannya 7 juta ke atas, maka dia wajib zakat profesi. Kalau tidak sampai 7 juta ke atas, maka tidak wajib untuk zakat profesi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tergantung juga dari gaji yang didapatkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Boleh langsung bayar dengan penghasilan kotor, boleh juga dengan penghasilan bersihnya, tinggal dikurang-kurangi hasilnya berapa. Kalau misalnya tidak sampai 7 juta ke atas, maka itu tidak wajib. Silakan. Next. Oke, silakan next. Nah, ini adalah catatan untuk zakat hasil produksi. Next lagi, admin. Next kan, silakan. Nah, inilah golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8. Yang pertama dia adalah orang yang fakir. Fakir ini tidak memiliki apapun. Kemudian orang miskin. Dia miskin itu artinya adalah dia hanya cukup untuk dirinya sendiri saja, tidak bisa untuk orang lain. Kemudian yang ketiga adalah amil yang mengurusi tentang zakat ini. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu dapat zakat. Tapi kalau udah mu'alafnya 8 tahun, 10 tahun itu tidak juga dapat zakat. Itu salah, keliru nanti. Mu'alaf ini adalah orang yang benar-benar mau masuk Islam sebenarnya, yang mau masuk Islam, yang diberi, yang belajar Islam, nah itu wajib diberi zakat. Tapi kalau udah mu'alafnya 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, maka itu bukan mu'alaf, itu sudah muslim. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita, Ustaz saya mu'alaf, saya harus dapat zakat nih. Ditanya, berapa lama ibu mu'alaf? 10 tahun. Nah itu bukan mu'alaf lagi, itu sudah muslim. Masa bangga dengan mu'alaf, kok tidak bangga dengan muslim begitu. Yang kelima adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya, kayak gitu. Yang keenam, orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang ini sebenarnya adalah tidak wajib zakat. Nah, ingat, orang yang berhutang tidak wajib zakat. Tapi hutangnya bagaimana dulu? Jangan sampai kita mengatakan, saya ini banyak cicilan, berarti tidak wajib zakat. Tunggu dulu.
itu berhutang karena kebutuhan atau karena keinginan. Kalau karena kebutuhan pokok, makan, dia berhutang, maka dia tidak wajib zakat. Tapi kalau karena keinginan, misalkan mau beli HP iPhone, misalkan seperti itu, maka dia tetap wajib zakat. Karena yang berhutang ini adalah berhutang karena kebutuhan, bukan karena keinginan, begitu. Dan orang yang berhutang pun, kalau bisa juga harus tetap berzakat tadi, supaya juga bisa menyucikan hartanya. Yang ketujuh, untuk fisabilillah. Nah, fisabilillah ini banyak jenis sekali teman-teman sekalian. Ulama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah arti fisabilillah di sini yaitu orang yang benar-benar berperang di jalan Allah, sebagaimana orang-orang di Palestina, orang-orang yang di Suriah yang perang-perang sama orang-orang kafir itu, maka dia wajib mendapatkan zakat. Yang kedua adalah ulama kontemporer, ulama modern mengatakan fisabilillah juga artinya adalah orang yang berjihad di jalan Allah seperti santri yang belajar agama, kemudian ustadz yang berdakwah di jalan Allah, dan orang-orang yang memang benar-benar mengabdikan dirinya untuk agama Allah. Itu wajib diberi zakat. Yang ketiga juga yaitu kata para ulama, fisabilillah itu bisa berarti orang yang berhaji. Jadi orang yang haji itu dapat zakat karena di jalan Allah. Dia beribadah di jalan Allah untuk pergi ke tanah suci. Ada ulama berpendapat seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang yang dalam sedang perjalanan, yaitu musafir atau ibnu sabil seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan lagi, silakan. Tuh. Yang tadi saya sampaikan, next. Nah, golongan yang tak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah bukan golongan 8 asnaf. Anak yatim itu tidak termasuk 8 yang dibolehkan untuk menerima zakat. Tapi kalau yatimnya miskin, baru boleh. Yatimnya banyak hutang, boleh. Nah, begitu. Kemudian orang non-muslim itu tidak boleh mendapat zakat. Tapi kalau misalkan orang itu, misalnya nih, orang kafir, dia mau belajar Islam. Ketika dia mau belajar Islam dan dia syahadat, dan baru masuk Islam, baru itu dikasihkan zakat. Tapi kalau memang orang non-muslim dari awal itu tidak boleh. Yang ketiga adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh. Suami istri tak boleh. Misalkan teman-teman sekalian punya pasangan, suaminya bayar zakat kepada istri, itu tidak boleh. Kenapa? Karena suami itu menjadi menanggung apa-apa yang istri perlukan gitu. Yang kelima, yang berada dalam tanggungan nafkah, itu tadi suami istri. Istrinya masih dalam tanggungan nafkah. Nah, misalkan contoh, bapak zakat kepada anak, nah, itu tak boleh. Karena anaknya masih dalam tanggungan nafkahnya. Kecuali misalkan anak ini udah menikah dan pisah dengan orang tuanya. Dan orang tuanya ini udah tua renta, kemudian mohon maaf miskin, tidak memiliki pekerjaan, maka anak itu boleh berzakat kepada kedua orang tuanya. Karena sudah tidak ada tanggungan nafkah lagi. Kecuali misalkan anak ini menanggung nafkah untuk orang tuanya gitu. Yang keenam adalah bukan budak. Terakhir, next. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih 1 jam, tidak terasa teman-teman sekalian. Ini hanya kulit saja, belum yang memang betul-betul mendalami zakat ini. Karena kalau kita udah belajar zakat, maka tidak cukup untuk 1 jam. Ulama itu bertahun-tahun untuk mempelajari zakat ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dan mohon maaf ketika cara penyampaian saya agak keliru dan salah, kemudian terlalu cepat. Mohon maaf
karena kesalahan itu berasal dari diri saya dan dari syaitan, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Silakan yang ingin bertanya. Baik, ayah bunda, bang kakak sekalian yang masih ingin bertanya tentang zakat, insya Allah boleh bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz kita. Boleh yang ingin bertanya tentang kalau saya makan beras biasa, bayarnya harus berapa ya? Atau kalau saya bayar berasnya, makan berasnya beras super, beras premium, bayarnya harus berapa ya? Nah, itu kan ada klasifikasinya, betul Ustadz? Ya, Nah, itu kalau yang ingin bertanya boleh tuh kayak kebingungan-kebingungan atau kayak boleh nggak ya saya dibayarkan zakat oleh anak saya gitu kan? Ya, tapi saya masih mampu nih gitu. Nah, itu boleh jadi tuh pertanyaan. iya, iya. Nah, boleh di kolom komentar, Silakan. bunda bang kakak yang ingin bertanya, silahkan. Insya Allah langsung dijawab. Ada yang tanya, silakan. Oke, sebentar. Ada yang bertanya nih, Stazi. Saya punya saudara miskin, Pak Ustadz, karena sudah janda. Boleh tidak zakat mal? Saya berikan ke saudara saya. Gimana, Ustadz? Silahkan boleh dijawab. Sebentar ya. Oke. Eh, maaf, sebentar, sebentar. Ini ada yang salah. Eh, saya buka dulu pertanyaannya ya. Boleh, silakan, Saya punya, Ustadz. oke. Saya punya saudara miskin, Pak Ustadz, karena sudah janda. Boleh tidak zakat mal saya berikan kepada saudara? Boleh, karena kategorinya adalah miskin. Jadi kategorinya bukan janda tapi miskin. Kan banyak juga janda kaya misalnya begitu. Tapi kalau misalnya memang kategorinya itu miskin, maka itu termasuk dari 8 asnaf tadi. Tapi teman-teman harus ingat, semua ulama itu sepakat bahwasanya zakat itu wajib diberikan kepada dua asnaf yang wajib, yang paling wajib sekali, yaitu fakir dan miskin. Itu sangat wajib. Jadi kalau misalnya kita uh, berpandangan bahwasanya yang tadi punya keluarga dia itu miskin dan kita tahu bagaimana latar belakangnya, maka kita boleh menolong dengan zakat. Tapi misalkan nih begini, kita nih takut untuk apa ya? Ketika kita bilang, ini aku mau bayar zakat sama sama kamu nih, takut hati orang itu kayak tersinggung gitu. Maka tidak perlu dijelaskan bahwasanya antum atau ibu sekalian ini atau yang bertanya mengatakan bahwasanya ini aku mau bayar zakat kepadamu nih. Itu tidak perlu. Intinya niat aja dalam hati mengatakan bahwasanya Allah bayar zakat kepada ibu ini atau keluargaku ini. Jadi tidak perlu ada yang namanya akad berakad itu tidak perlu sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih afdol dan dia tidak merasa keberatan dengan zakat yang diberikan maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, itu ada pertanyaan lagi. Bisa bentar saya bacakan ya. Terus saya juga punya guru mengaji, boleh tidak diberi zakat mal juga? Gimana itu, Ustaz? Oke. Jadi begini, ada guru ngaji yang memang eh, benar-benar miskin lah begitu, maka boleh wajib bahkan wajib dibantu dengan membayar zakat. Cuman jadi saya sampaikan juga tadi, kita ini kan tidak tahu hati seseorang. Misalnya ada orang yang tersinggung dengan kalau kita bayar zakat kepada orang-orang tertentu yang tiba-tiba kok dia bayar zakat sama aku ya. Nah, maka kita harus niat saja memberikan kepada mereka. Boleh, silakan untuk guru ngaji itu tak masalah karena termasuk fisabilillah yang dikatakan para ulama.
juga termasuk. Nah, juga misalkan ada seorang ustadz misalkan nih, contoh mohon maaf sekali nih, ini banyak kejadian. Ada seorang ustadz misalnya dia udah banyak melalang buana ngisi kajian misalnya, misal contoh nih. Tapi dia diberikan zakat kepada jamaahnya. Ustadz nih saya mau kasih ustadz zakat. Nah, ustadz ini menerimanya. Sebenarnya itu kalau menurut sepengetahuan yang saya pelajari bahwasanya itu sebaiknya tidak boleh diterima sama ustadz tersebut karena dia sudah satu banyak undangan yang dia dapatkan, banyak dalam tanda kutip ya, banyak undangan yang dia dapatkan, kemudian banyak eh, hasil yang dia dapatkan maksudnya adalah uang transportnya dan segala macam. Dan saya punya eh, teman seperti itu dan dia tidak mau menerimanya karena dia merasa bahwasanya dia sudah cukup. Tapi kalau misalkan ada ustadz atau guru ngaji yang memang benar-benar rumahnya tidak ada, kemudian dia masih numpang atau ngontrak, atau misalnya dia punya motor atau motornya butut, maka itu boleh ditolong. Tapi kalau ustadznya punya usaha, kemudian mampu secara finansial, saran saya lebih baik di ditinggalkanlah begitu. Biar lebih tepat sasaran zakat. Karena kalau kita asal-asalan, maka zakat kita tidak sah. Walaupun misalkan saya mau bayar zakatnya sama ustadz, rupanya ustadznya terkenal dan banyak pengikutnya, kemudian banyak usahanya. Nah, itu tidak termasuk dalam 8 asnaf tadi, karena dia mampu, walaupun dia jihad fisabilillah. Ini kita ngomong secara fikih ya, secara fikih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ayam Bunda, Bang Kakak, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh di kolom komentar. Nah, tapi sambil menunggu ada pertanyaan lain, saya ingin bertanya kepada Ustadz kita, Insya Allah. Ah, ini ada yang bertanya. Boleh. Saya punya emas sudah nisabnya, terus untuk bayar zakatnya saya harus menjual sebagian kecil dari emas itu. Itu dihitungnya berdasarkan buyback emas atau harga aslinya. Nah, gimana, Ustaz? Oke, saya punya emas sudah sampai nisab, terus untuk bayar zakatnya saya harus menjual sebagian kecil. Oke, ya itu berasal. Harga aslinya Ibu. Ini harus harga aslinya yang apa? Yang harus dibayarkan. Maksudnya adalah sesuai dengan harga emas saat itu. Harga emas kan naik turun naik turun naik turun gitu ya. Nah, harga emas saat itulah yang dipakai. Nah, begitu jawabannya. Tinggal Ibu hitung sendiri berapa yang harus dikeluarkan. Karena berbahaya kalau misalnya zakat emas itu tidak dikeluarkan, nanti terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Baik, Ustazi, saya punya pertanyaan satu saja. Untuk Iya. memenuhi eh, mungkin apa ya rasa keingintahuan saya ya mungkin. Jadi, eh, apakah hukumnya bagi seorang anak membayarkan zakat orang tuanya, tapi orang tuanya masih mampu nih? Sekiranya orang tuanya mungkin masih punya usaha, atau orang tuanya mungkin ya orang mampu lah gitu, tapi anaknya ingin berbakti, ingin membayarkan zakat kepada orang tuanya. Gimana tuh hukumnya, Ustazi? Oke. Kan tadi saya sampaikan bahwasanya zakat itu kalau masih ada tanggungan itu tidak sah. Kalau misalkan si anak ini sudah pisah dari orang tuanya dan orang tuanya sudah tidak membiayai dia, maka anak itu boleh membayarkan zakat orang tuanya. Tapi kalau masih dalam satu rumah dan anak ini nih, masih dalam tanggungan bapaknya, maka itu tidak sah. Nah, sekarang pertanyaan nih, anak ini nih udah keluar dari kakak, bukan keluar dari kakak ya, maksudnya sudah tidak diberikan nafkah lagi atau dia sudah usaha sendiri atau bagaimana? Ya mungkin contoh kasusnya anaknya ini mungkin sudah pisah dari orang tua,
Tapi masih satu Mm-mm. kakak, tapi tidak dibiayai lagi oleh orang tua. Gimana Oke, tuh? kalau kalau seperti itu ya tidak masalah, boleh si anak ini memberikan zakat kepada orang tuanya tanpa izin, tak masalah. Tanpa izin tak masalah Tidak, ya, Ustaz ya. tak masalah, tak masalah. Kecuali orang tuanya harus izin sama anaknya kalau mau berzakat. Terbalik. Nah, Oke, Ustaz. begitu. Misalkan contoh nih, anaknya udah kerja, bapaknya ini pun udah kerja. Si bapak ini kalau mau berikan zakat anaknya, bapaknya harus izin ke anak. Contoh, bapak izin berikan zakat ya. Kata boleh. Dibayarkan. Tapi kalau kata tidak usah, saya udah kerja nih Pak. Maka tidak perlu, tidak boleh dibayarkan. Maka si ini yang wajib bayar sendiri. Tapi kalau anak tanpa izin langsung bayarkan orang tuanya tidak masalah. Nah, tapi Oke, harus calling-calling, harus 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 apa ngasih tahu juga sebenarnya supaya tidak dua kali zakat. kalau dua kali zakat apa hukumnya tuh, Ustaz? Iya, satu ya sah, yang kedua sedekah. Sunnah jadi jatuhnya. Oke, baik, Ustaz. Itu Sepertinya kurang lebih. tidak ada lagi yang ingin bertanya ya di kolom komentar ya, Ustaz ya. Mm-mm. Baik, insya Allah. Ya benar Bang Kakak, mungkin Masya Allah sekali kajian pada malam hari ini dari Ustadz kita, Ustadz Fahrul Akbar Maulana yang dimana membahas tentang zakat. Bahwasanya zakat ini adalah hal yang krusial gitu ya dalam kehidupan. Tujuannya banyak, salah satunya dari kata zakat itu sendiri adalah menambah keberkahan dari rezeki kita, membersihkan harta kita, menolong orang-orang yang membutuhkan daripada kita. Banyak sekali manfaatnya dari zakat itu sendiri. Maka zakat ini harus difahami betul-betul. Kayak, oh, udah sampai nisabnya belum ya untuk bayar ya? Contoh kalau yang punya zakat mal atau dari zakat emas itu harus diperhitungkan dengan betul-betul gitu. Kalau bisa tanya kepada ahlinya langsung, jangan asal-asal nebak. Betul kata Ustadz tadi. Gara-gara mungkin tetangganya zakat, dia jadi FOMO pengen zakat gitu loh. Nah, itu jangan Iya, sampai banyak. terjadi ya. Ayo bunda abang kakak. Tidak apa-apa gitu pengen zakat. Nanti maksudnya jatuhnya sedekah saja gitu. Iya. Nah, ya seperti itu ya Dan Bunda Bapak dan juga kami dari Masjid Al-A'raf Mulia alhamdulillah juga menerima zakat dan juga fidyah dari ayah bunda abang kakak sekalian. Ini insya Allah sudah terpercaya dari tahun 2023 udah ada di bawah mungkin bisa dibaca mungkin oleh ayah bunda abang kakak sekalian itu boleh dibaca. Insya Allah nanti dari zakat ini kami akan dokumentasikan kepada ayah bunda abang kakak yang dimana nanti setiap yang dimana kami berikan akan kami videokan, kami kasih foto supaya ayah bunda abang kakak ini oh iya zakatku sudah tersampaikan seperti itu. Baik itu zakat, baik itu fidyah. Nah, bagi yang masih punya hutang nih kafaroh. Nah, itu boleh tuh ayah bunda abang kakak kami siap menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk baik itu dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk beras. Dan insya Allah akan kami dokumentasikan langsung. Untuk harganya nanti boleh eh chat admin ya. Ada fotonya juga Kak di-share. Nanti boleh di-share ya admin untuk harga-harganya. Nah, nanti boleh mungkin dikasih nomor admin CS-nya ya. Mungkin nanti bagi ayah bunda abang kakak yang ingin berzakat, ingin bayar fidyah, ingin bayar kafaroh dan sebagainya. Nanti boleh chat ke nomor atau yang dari grup ada adminnya, ada CS-nya. Boleh nanti nomor admin ada ya tertera di itu ya di flyer. Itu boleh langsung dihubungi ayo bunda abang kakak. Insya Allah akan langsung direspon. Nanti akan kami langsung jawab dan insya Allah ini sudah ada tabelnya nih. Yang fidyahnya berapa, yang kalau zakat berapa gitu loh. Insya Allah itu boleh dicek langsung ya, ibu dan kakak. Baik, Ustazi.
eh syukron kepada Ustadz kita, Ustadz Fahrul Akbar Maulana yang mana pada malam hari ini, alhamdulillah ilmunya daging sekali, ilmunya daging sekali, Masya Allah. Jadi bagi kami-kami yang kurang paham tentang zakat ini mendapat pencerahan. Oh iya, aku ini sudah harus bayar zakat nih, gitu kan. Alhamdulillah, dengan diadakannya Zoom pada malam hari ini banyak yang terbantu dan insya Allah ilmu ini akan selalu tersebar ya Ustazah ya. Semoga menjadi pahala jahiriyah bagi yang menyampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. ya bunda abang kakak sekalian mungkin sekian Zoom pada malam hari ini. Insya Allah bagi yang nanti ketinggalan, nanti ada eh, link, nanti boleh dilihat dari link itu video tentang zakat. Mungkin, oh aku nih ketinggalan nih Zoom dari Ustadz Fahrul nih. Nah nanti boleh ayah bunda abang kakak buka lagi linknya, kita simak nanti, simak lagi tentang zakat-zakatnya, tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Farul. Insya Allah nanti kami akan segera share linknya untuk menonton ulang gitu. Boleh di-share ke sanak saudara, teman-teman, karena ini adalah info kebaikan, ilmu kebaikan. Insya Allah jadi pahala jariah bagi ayah, bunda, abang, kakak. Amin, ya Baik, Rabbal Alamin. sekian dari saya selaku Master of Ceremony dan juga host. Ungzur mangkola wala tangzur mangkola wabillahi taufiq wal hidayah wabil inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.